Baik, sudah. Eh, jadi bidang saya keuangan, saya dokter dalam bidang keuangan, saya associate professor dalam bidang manajemen risiko. Jadi bidang keahlian utama saya sebetulnya manajemen risiko keuangan. Eh, saya berharap pada perkuliahan kita semester ini bisa berjalan lancar. Kemudian mohon jika ada kendala dibiasakan untuk menghubungi saya segera. Jadi kalau misalkan ada masalah, hubungi langsung. Dan kemudian sistemnya mungkin agak berbeda dengan dosen yang lain. Jadi kalau dosen yang lain itu kan bertahap ya. Tugas 1, tugas 2, tugas 3. Saya tidak. Jadi kalau misalkan Komang bisa selesai lebih cepat, ya selesaiin aja lebih cepat gitu. Nggak perlu nunggu-nunggu. Jadi kalau misalkan sudah selesai sampai apa namanya kesimpulan dan saran, kemudian diakhiri dengan menulis abstrak, berarti pekerjaannya sudah selesai. Dan kemudian nanti tinggal uji plagiasi. Jadi mohon diperhatikan, hati-hati dengan uji plagiasi. Kalau misalkan nanti Anda mengutip dari beberapa kalimat orang lain, itu akan ada diuji namanya uji plagiasi. Jadi kalau misalkan itu hasil nyontek, hasil kopas, itu akan sangat ketahuan. Jadi bagaimana caranya kemudian agar tulisan kita itu tidak menjadi nampak ketahuan bahwa itu hasil kopas. Pertama, ketika Anda nulis, pastikan Anda itu memang kopas. Ingat ya, jadi tulisan Anda itu dari apa namanya bagian pertama sampai bagian ketiga itu memang murni kopas. Ini saya akan perlihatkan pada Anda petunjuk tentang bagaimana sebetulnya bidang Anda itu harus dikerjakan. Bentar ya. Jadi kalau misalkan Anda apa namanya masuk ke e-learning, kemudian Anda melihat di bagian eh, aktivitas belajar 1, itu di bagian akhir itu ada kalimat urutan-urutan pekerjaan dan seterusnya. Kan harusnya begini. Jadi ada tugas 1, tugas 2, tugas 3 dan seterusnya. Nah, saya tidak ngikutin ini. Jadi saya akan mengikuti kecepatan Anda masing-masing. Kalau sudah selesai ya sudah. Nah, pada bagian pertama ini yang saya ingin Anda lakukan adalah pastikan Anda sudah menggunakan yang ini. Jadi ini ada panduan karya tulis ilmiah untuk tingkat kelulusan program sarjana dan diploma 4. Jadi ini biasanya gayanya berbeda-beda. Jadi setiap kampus itu memiliki gaya yang berbeda. Jadi kita mengikuti model yang terakhir ini. Pokoknya apa yang diberikan pada oleh apa universitas itulah yang kita gunakan. Jadi bukan soal benar salah ya. Jadi misalkan, oh kenapa ya di kampus lain kok nggak gitu? Bukan urusan. Jadi bukan urusan kita. Jadi yang Anda harus perhatikan adalah apa yang diminta oleh universitas kita aja. Nah, di bagian pedoman ini Anda akan lihat bahwa nanti ada bagian yang daftar isi. Anda klik bagian daftar isi, tolong baca dari awal sampai akhir. Baca dari awal sampai akhir, kemudian dipahami. Jadi panduan ini kemudian yang Anda harus kerjakan. Nah, ini untuk menentukan bagaimana sih cara Anda kemudian menulis gitu ya. Kita lihat aja satu-satu ya. Pertama tentang ketentuan umum mata kuliah. Jadi Anda kemudian wajib apa namanya belajar mandiri dan seterusnya. Kemudian penyelenggaraan perkuliahan kita, penyelenggaraan kuliah kita itu bentuknya bimbingan. Jadi saya adalah dosen pembimbing Anda agar bisa menyelesaikan program sarjana dan secepatnya di wisuda. Saya berharap tidak ada yang mengulang mata kuliah ini karena apa namanya itu akan mengganggu proses Anda menyelesaikan perkuliahan. Ini adalah tahap paling akhir dari seluruh perkuliahan Anda itu. Nah, inilah proses penulisan. Di kampus lain yang umum disebutnya skripsi. Jadi skripsi itu bagian terakhir.
Nah, kalau di kampus lain itu bentuknya kan pengujian ya. Nah, di kita itu pengujiannya uji plagiasi aja sebetulnya itu ada dimudahkan. Nah, pada bagian apa namanya bagian artikelnya, perhatikan kalimatnya begini. Bentuk Anda tulisan itu tidak lazim seperti skripsi pada umumnya. Jadi jangan pikir ada cover, ada apa namanya, ada daftar isi, kata pengantar, ucapan terima kasih, nggak ada. Formatnya itu seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan, pertama yang Anda harus perhatikan itu adalah bahwa eh, apa namanya, tulisan Anda itu kira-kira harus seperti ini. Jadi tidak boleh tidak ya. Pertama, jenis huruf yang digunakan Times New Roman. Begitu nanti ukuran huruf, jenis huruf berbeda, itu otomatis Anda tidak akan bisa menggunakan artikel itu. Kemudian ukuran kertasnya A4, kemudian nomor halaman di bawah tengah. Kita akan uji ya, akan lihat tulisan yang sudah saya buat. Ini sudah bisa kelihatan? Baik. Ukuran hurufnya itu Times New Roman 12. Kemudian pada judul itu Times New Roman 14. Sisanya 12. Kemudian Anda itu harus mencantumkan nama pembimbing di bawahnya. Misalkan pembimbingnya itu namanya Kusdinar. Kemudian manajemen Universitas Terbuka. Kemudian beliau akan misalkan Kusdinar kampus UT HCID. Nah, ini berarti yang di bawah itu pasti nama dosennya. Ingat ya, di dalam menuliskan nama dosen, tidak boleh menuliskan nama gelarnya. Misalkan saya Associate Professor Dr. Darmawan MAB CPRM. Itu tidak perlu ditulis. Tulis Darmawan saja. Kemudian, perhatikan bahwa paragrafnya itu menggunakan 1,5. Jadi ini before after-nya 0, line spacing-nya itu 1,5. Gitu ya, aturan umumnya. Kemudian ukuran jenis kertas yang kita gunakan itu adalah ukuran A4. Tidak boleh tidak, harus begitu. Nah, jika sudah selesai pengaturan Anda, kemudian kita mulai menuliskan judul. Lihat di dalam pedoman. Oh ya, ini soal halaman ya. Jumlah halamannya 10-5 halaman di luar cover dan daftar pustaka. Ingat ya, ini penjelasannya salah, harusnya tidak ada cover. Kemudian, aduh maaf, saya pilek. Kemudian, bagian tulisannya begini. Judul, identitas penulis, abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, simpulan dan saran, daftar pustaka. Nah, kita lihat bahwa di sini tidak ada kajian pustaka, kecuali jika kemudian ini adalah kajian metodenya itu modelnya adalah justru studi literatur, maka ada kajian pustakanya. Lihat perbedaannya ya. Jika Anda kemudian melakukan penelitian kuantitatif, kemudian menguji statistik, tidak perlu ada kajian teorinya. Lihat kata-katanya. Nomor 2, metode. Membuat metode penelitian untuk artikel bersumber dari hasil penelitian. Jadi kalau tidak kajian literatur, tidak perlu ada kajian teori. Tapi jika misalkan begini, penelitian Anda itu observasi, wawancara, ya jelaskan saja metode observasinya atau metode wawancaranya. Tapi jika Anda itu metode penelitiannya adalah kajian literatur,
Maka di bagian nomor 2 itu bukan metode ditulisnya, tapi kerangka pikir. Nah, pada kerangka pikir kemudian ditulislah kajian teori yang Anda lakukan. Kemudian hasil pembahasan, simpulan saran, daftar pustaka. Kita perhatikan ini banyak yang salah nih. Abstrak itu memang ditulis sesudah judul, tetapi abstrak itu tidak bisa kita kerjakan kalau seluruh tulisan belum kita selesaikan. Kenapa begitu? Kita lihat ya, abstrak itu apa sih? Lihat. Abstrak merupakan pernyataan singkat, jelas, dan akurat tentang isi artikel. Berarti kalau begitu, kalau isi artikelnya belum ada, bisa nggak nulis abstrak? Tentu tidak. Itu penjelasannya ya. Kenapa abstrak tidak bisa kita kerjakan di awal. Jadi kalau Anda mengerjakan skripsi, tesis, disertasi, ujug-ujug di awal Anda sudah menulis abstrak, tentu salah. Gimana kita bisa nulis abstrak? Orang pembahasan belum, metode belum. Abstrak itu kan isinya, pertama ya, kalimat pertama dalam abstrak itu. Tujuan dari penelitian ini, nah, gitu kalimat dari abstrak. Jadi itu kemudian tentu kemudian harus selesai dulu. Lihat kata-katanya. Abstrak itu memuat latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, metode, hasil penelitian. Berarti kan harus sudah ada hasilnya dulu. Jadi kalau belum ada hasilnya, kita tidak akan bisa menulis abstrak. Ingat, abstrak itu ditulis dalam hanya satu paragraf. Dan kemudian hanya 200 kata. Nah, gimana caranya melihat 200 kata? Kita lihat ya, yang contoh tadi punya saya. Tulisan saya ini itu 537 kata. Lihat bagian bawahnya. Jadi ini 537 kata. Abstrak nanti ditulisnya di bagian sini. Abstrak. Ini harus 200 kata dalam satu paragraf. Biar tidak lupa, kita kopaskan apa sih isinya. Nah, kita kopaskan aja ini. Jadi nanti kita tinggal masukkan itu. Nah, inilah abstrak. Karena hasil penelitian belum ada, kita abaikan dulu. Jangan mikir soal abstrak dulu. Kita lanjut pada pendahuluan. Pendahuluan itu apa sih? Apa yang harus kita tulis gitu? Nah, di dalam pendahuluan, pertama yang harus kita pikirkan lebih dulu, apa sebetulnya masalah yang ingin Anda bahas? Gini ya, kelemahan terbesar mahasiswa ketika menulis skripsi, tesis, dan disertasi itu adalah mikirnya terlalu jauh. Jadi berlebihan mikirnya. Misalkan begini, apakah saya berpikir sangat serius gitu memikirkan judul ini? Enggak, kemarin santai aja. Jadi sambil saya minum kopi di ruang kerja saya, kemudian saya mikir, kalau saya jadi mahasiswa UT dan harus menulis tentang ilmu manajemen, saya nulis apa sih gitu. Kemudian saya ingat gitu, saya punya menantu orang Sumedang, kemudian saya sering bolak-balik ke Sumedang mengantar cucu saya, dan kemudian ada jalan tol yang membuat perjalanan dari rumah saya, dari Bandung ke Sumedang itu hanya kurang lebih 45 menit, nggak nyampe lah. Sementara padahal biasanya dari rumah saya sampai ke rumah dia, di rumah dia itu agak dekat ke arah Majalengka, itu 2-3 jam. Jalannya berbelok-belok soalnya. Dan kemudian di sepanjang jalan itu penuh dengan rumah makan. Nah, jadi saya ingatnya di sepanjang jalan penuh rumah makan. Saya membayangkan begini, dulu ya sebelum ada jalan tol Bandung-Jakarta, jadi sekitar tahun 90-an, tahun 80, 90, itu sepanjang jalan Bandung Cianjur, itu penuh dengan rumah makan. Dan laku, saya masih ingat itu, laku sekali. Kemudian ada jalan tol Bandung-Jakarta.
yang mengakibatkan perjalanan Bandung-Jakarta yang asalnya lama, tiba-tiba saya misalkan dari rumah saya masuk pintu tol, mau ke adik saya di BSD di Tangerang atau ke UT, itu 2 jam nyampe. Jadi kalau saya mau dari rumah ke kantor ke UT, itu hanya 2 jam. Dulu kan enggak tuh, berjam-jam gitu ya karena muter dulu. Nah, saya memikirkan begini, jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan rumah makan di Sumedang juga mengalami hal yang sama. Ingat, penelitian kita itu tentang ilmu manajemen, bukan tentang rumah makan. Karena kalau kita terjebak bicara rumah makan, maka kita akan terjebak pada pemikiran kita akan mempelajari tentang manajemen pariwisata. Hati-hati ya dalam menulis ya. Program studi kita bukan manajemen pariwisata. Manajemen pariwisata itu ada jurusan tersendiri di UT, namanya jurusan pariwisata. Nah, kita bukan bicara itu. Kita bicaranya ilmu manajemen. Ilmu manajemen itu, saudara sekalian, ada manajemen keuangan, ada manajemen SDM, ada manajemen pemasaran, ada manajemen strategik. Nah, kita tinggal pilih. Ketika kita bicara tentang penurunan tingkat kunjungan rumah makan ini, kita mau bicara apanya? Manajemen keuangannya, manajemen SDM-nya, manajemen pemasarannya, atau strategiknya? Nah, dari semua ini, saya berpikir begini, ini kan kuliah hanya 1 semester. Apa ya penelitian yang saya bisa kerjakan dengan cepat? Dan saya mikir, oh, yang paling cepat ya manajemen pemasaran. Kenapa paling cepat? Manajemen pemasaran itu relatif gampang. Tinggal saya buat pertanyaan, pakai kuesioner, saya bagikan kuesioner ke orang-orang yang ada di dalam perjalanan Bandung-Sumedang, kemudian saya nanti tanya, apa tanggapan mereka tentang rumah makan di jalan Sumedang Bandung dan apa efeknya terhadap usaha mereka. Jadi saya tanya pengusahanya, saya tanya masyarakatnya, saya tanya pengguna jalan, dan itu lebih gampang karena misalkan ya kuesioner itu akan menjadi bagus jika berapa sih yang harus ngisi? Minimal 40. Jadi kuesioner itu kita anggap bagus minimal 40 orang karena data data kuesioner itu akan menjadi normal ketika lebih dari 40 orang. Nah, jadi saya kurang tahu ya Anda ngambil mata kuliah statistik atau tidak. Nah, di mata kuliah ini nanti akan diajarkan bahwa 40 itu cukup. Jadi saya membayangkan, kan nggak susah cari orang yang ngisi kuesioner 40 orang kan? Tinggal buat Google Form, bagikan, dapat. Akhirnya saya memutuskan, oke lah, saya akan meneliti tentang penurunan kunjungan rumah makan, tapi menggunakan pendekatan manajemen pemasaran. Jadi ilmunya manajemen pemasaran. Nggak boleh menyimpang ya. Misalkan tiba-tiba ngomongin berapa jumlah beras segala macam. Bukan, kita lagi nggak ngomongin ekonomi. Kita lagi membicarakan ilmu kita, manajemen. Kita lanjut. Jadi apa yang harus saya bicarakan pertama kali pada paragraf pertama? Paragraf pertama, saya harus membicarakan memang apa penyebab terjadinya penurunan penurunan eh, tingkat kunjungan rumah makan. Kan adanya jalan tol tuh. Saya tulis. Apa sih penyebabnya? Saya tulis pembangunan infrastruktur jalan tol. Nah, pertanyaannya, buat apa sih dibuat pembangunan infrastruktur jalan tol? Ini kan pertanyaannya. Ini kan. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah cari tahu. Pakai Google, kenapa ada pembangunan infrastruktur jalan tol. Nanti dicarikan tuh, dijawab. Lihat kata-katanya. Pembangunan infrastruktur jalan tol bertujuan untuk memperlancar lalu lintas, meningkatkan efisiensi transportasi, mendorong pertumbuhan ekonomi. Jalan tol juga berperan dalam mengurangi kemacetan, mempercepat perjalanan, dan meningkatkan pemerataan pembangunan. Kopasin nih ini. Ini kopasin ke tempat kita. Jadi, kita tahu bahwa pembangunan tol itu begini. Selesai sampai situ. Kemudian kita lihat bahwa kita harus menjadi jelas bahwa jalan tol ini adalah jalan tol yang ada di Sumedang. Itu kan tadi?
ceritanya, kita tambahin tuh. Kenapa ada pembangunan jalan tol Cisumdawu? Ini kemudian ada. Jadi Cisumdawu itu bertujuan mempercepat akses ke Kertajati ternyata. Pasin. Nah, sekarang sesudah begini, apa yang kita lakukan? Lihat kata-katanya ya. Pembangunan infrastruktur jalan tol bertujuan memperlancar lalu lintas, meningkatkan efisiensi transportasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi ada 3 bagian utama di dalam kalimat ini. Jadi tujuan jalan tol itu memperlancar lalu lintas, meningkatkan efisiensi transportasi, mendorong pertumbuhan ekonomi. Bidang ilmu kita yang 2, meningkatkan efisiensi transportasi, bidang kita kan manajemen tuh, efisiensi, efektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara memperlancar lalu lintas bukan bidang kita, biarin aja. Jadi kita fokus pada efisiensi transportasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian jalan tol juga berperan mengurangi kemacetan, mempercepat perjalanan, meningkatkan pemerataan pembangunan. Ada kata-kata pembangunan nih. Kemudian pembangunan jalan tol yang menghubungkan Cileunyi, Sumedang, Dawan bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar daerah. Oh, ini yang kita maksud dengan tadi mempercepat tadi. Nah, 2 paragraf inilah yang kemudian akan kita jadikan satu paragraf yang akan kita gunakan sebagai kalimat pembuka. Apa penyebabnya rumah makan itu apa namanya menyebabkan penurunan? Sekarang kita tanya lagi ke Google tuh. Apa efek negatif jalan tol Cisumdawu? Pembangunan tol memiliki beberapa efek negatif, antara lain hilangnya lahan pertanian, perumahan, serta potensi banjir. Selain itu, peningkatan volume kendaraan dapat menyebabkan peningkatan polusi. Pedagang kecil sekitar jalan tol juga mengalami penurunan omset karena pengguna jalan lebih memilih tol. Muncul kan kalimatnya? Nah, inilah yang kemudian akan kita masuki pada paragraf berikutnya. Sambungin tuh bahwa gara-gara jalan tol itu eh mengalami penurunan omset. Kita perdalam lagi. Apa efek negatif jalan tol ini? Kemudian kita ganti, apakah berpengaruh terhadap tingkat kunjungan rumah makan di luar jalan tol ini. Nih, kemudian, ya jalan tol kemungkinan besar memiliki pengaruh terhadap kunjungan rumah makan di luar jalan tol. Jalan tol ini mempermudah perjalanan antar kota, sehingga dapat menarik lebih banyak orang untuk melakukan perjalanan yang lebih jauh. Jadi kalau begitu, ada perubahan pola perjalanan. Lihat, jalan tol membuat orang lebih mudah dan mempercepat perjalanan. Persaingan jadi lebih ketat. Paham sekarang cara menulis itu? Jadi, sesudah Anda menulis, lihat, apakah Anda dari tadi kopas-kopas saja? Tidak. Kalau Anda perhatikan, alur ceritanya ada di kepala Anda, gitu ya. Jadi, mohon diingat bahwa alur cerita harusnya ada di kepala Anda. Alur cerita itulah yang kemudian kita tulis. Jadi, Anda misalkan bisa saja langsung menulis saja gitu. Anda tuliskan apa sih pengalaman Anda tentang jalan tol yang kemudian mengakibatkan tingkat hunian gitu. Tapi lihat kalimatnya adalah kalimat yang sifatnya baku. Sesudah Anda dapat inti cerita itu, kemudian Anda tulis hipotesisnya bahwa terjadi eh, apa namanya? Terjadi penurunan omset. Kan ini kan bisa mengalami penurunan. Maka kemudian kita susun kalimat yang menuliskan hipotesisnya.
Nah, kita lihat nih, pengaruh jalan tol Cisumdawu terhadap kunjungan wisata, pengaruh terhadap kunjungan wisata dan seterusnya. Baca dengan baik semua tulisan itu, dipahami satu persatu. Lihat kan ada orang yang ngomong pembangunan jalan ini banyak membawa dampak bagi penduduk sekitar, baik dampak negatif maupun dampak positif. Oh, berarti ada yang udah ngomong tuh tentang itu. Kita lihat tulisannya. Mana ya? Bentar. Oh, ini ada. Nah, jadi pernah ada orang yang ternyata menulis tentang itu. Analisis dampak pembangunan tol Cisumdawu. Oh, apa sih yang dibilang? Coba kita baca. Eh, dia mengatakan kemudian mana ya? Eh, Wah, ini beritanya berita positif semua. Bentar, kita cari berita negatifnya. Metode penelitiannya ini kualitatif. Oh, ini interview. Jadi ini artikelnya pakai interview tuh. Narasumbernya kepala dusun, penduduk, dan seterusnya. Ini pembahasannya. Ini petanya, kemudian dampak positif. Mana ya? Ini dampak positif semua. Nah, wah sayangnya ini nggak ada yang bicara soal negatifnya. Nah, ini ada. Dampak negatifnya adalah ini nih, kata dia. Kita kopas dalam tulisan kita. Menurut titik-titik, kita titik-titikkan dulu. Kita masukkan. Salam. Sebentar dulu ya. Ini. Mohon maaf ada gangguan sedikit. Ini apa namanya? Ada telepon. Eh, nah, kita kemudian melihat bahwa ada orang yang pernah meneliti itu, mengatakan bahwa iya, ada yang mengatakan seperti itu. Kita lihat saja ini tulisannya dari mana. Mana salah. Bukan yang ini. Ini nih. Nah, ini analisis dampak. Untuk cara pengutipan yang benar, kita takut salah pakai Google Scholar. Nah, ini tulisannya. Eh, lihat caranya ya. Klik di Google Scholar, judul tadi, kemudian klik ini, site atau sitasi. Sudah kelihatan? Pak Tanto kelihatan ini? Kelihatan Pak, barusan. Oke, nah diklik ini, kemudian ambil yang bagian AVA. Yang ini. Nah, jadi cara nulisnya, kopaskan dulu, ini karena judulnya panjang ya, kopaskan dulu nama penulisnya, kemudian klik di bagian yang tadi.
bagian yang ini ya. Kemudian reference, lihat klik reference. Kemudian klik citation. Nah, ini agak ganggu nih. Klik citation. Kemudian add new source. Kemudian tadi kan tulisannya jurnal ya. Ini ada pilihan apakah buku, book section atau jurnal. Kita klik jurnal, kemudian klik penulisnya. Penulis itu author. Kemudian kita tulis lagi yang lainnya. Apalagi ini. Ini judulnya. Judulnya panjang sekali. Mana? Ini judulnya kita kopaskan. Pindahkan ke bagian judul. Kemudian nama jurnalnya. Balik lagi nama jurnalnya Development Develop Journal Ekonomi Pembangunan. Kemudian kita kopaskan ke yang tadi. Nah, ini kemudian kita selesai ya. Ini belum beres. Tahunnya berapa tadi lupa? 2020. 2020. Oke, klik. Jadilah seperti ini nih. Ada Santosa di belakang. Kebayang ya caranya? Jadi setiap kalimat yang kemudian muncul di dalam tulisan kita itu dipikirkan tuh. Mungkin nggak ya itu pernah dikatakan orang? Lihat, tulisannya menjadi kaya kan? Jangan parafrase dulu ya. Di tahap awal jangan parafrase dulu, kopas dulu aja. Apa yang dibaca dikopas dulu. Parafrase belakangan. Nah, kemudian nih, jalan tol itu, pembangunan jalan tol itu untuk meningkatkan efisiensi transportasi. Ada nggak yang pernah mengatakan itu? Jadi, kita ingin cari tahu, bentar, saya bikin dulu kotretannya ya. Kita buat kotretannya. Yang kita ingin tahu itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi. Nah, pernahkah ada yang mengatakan ini? Jadi kita pakai Google Scholar lagi, kemudian masukkan pernyataan yang ingin kita cari. Bentar, ini aduh lama sekali. Nah, ternyata ada yang pernah mengatakan itu. Lihat, jurnalnya masih baru nih, tahun 2025. Dampak pembangunan jalan tol itu katanya harus bersifat efisiensi, handal. Jadi tujuan jalan tol itu untuk meningkatkan efisiensi. Kita sitasi lagi. Oh, ada orang yang pernah mengatakan itu. Kemudian kita pindahkan ke bagian yang ada kata-kata efisiensi. Tulis, insert citation lagi, kemudian add new source, kemudian tuliskan yang tadi. Bentar ya, ini kehalang. Nah, bagian yang jumlah halaman, nomor halaman, pindahkan ke bagian bawah. Kemudian untuk jurnalnya, pindahkan ke bagian ini. Kemudian tahunnya masukkan tahun 2022. Ini kita pindahkan ke bagian penulis. Selesai. Sorry. Kemudian namanya di huruf besar. Ini masih ada salah. Salam Ahmad. Coba kita lihat betul nggak namanya? Salam Ahmad Fahmi, betul. Sesudah selesai, klik OK. Beres itu. Jadi pembangunan infrastruktur itu bertujuan untuk efisiensi transportasi. Nah, kita ingin tahu apakah ada yang mengatakan bahwa itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Kita lihat, ada nggak yang mengatakan pertumbuhan ekonomi? Ganti untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, tanya ke Google Scholar, ada yang nggak yang ngomong itu? Bentar ya, ini loading soalnya pakai handphone ininya modemnya. Mohon maaf. Ini biasanya gara-gara ada yang nelpon. Aduh, nah ini udah masuk. Nah,
Jadi, benarkah bertujuan meningkatkan ini nih? Ada yang kata-katanya meningkatkan konektivitas. Tadi ada ya meningkatkan konektivitas ya? Nih pertumbuhan ekonomi dulu lah yang ini. Oh, ini ternyata Salam Ahmad juga nih yang mengatakan ini. Kita pakai yang lain ya, jangan menggunakan yang sama. Oh ini nih ada untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi ternyata yang pertumbuhan ekonomi itu nggak cuman Ahmad aja, tapi juga Saputra. Kita masukkan tuh. Jadi pertama kita tahu bahwa Ahmad mengatakan hal yang sama. Jadi Salam Ahmad mengatakan hal yang sama, bahwa mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi ada orang lain yang mengatakan itu. Lihat kursornya, asalnya di sini, kita pindahkan kursornya ke situ, jadi gambarnya seperti ini, kelihatan? Kalau sudah, klik lagi insert, kemudian masukkan penulis baru yang mengatakan hal yang sama. Kemudian page-nya masukkan. Simpan di sini. Kemudian tahunnya. Oke. Jadi kalau ada orang yang mengatakan itu ternyata banyak, cara penulisannya seperti ini. Salam Ahmad, 2000, kemudian Saputra, dan seterusnya. Nah, beginilah cara menulis. Jadi, pertama, tidak mungkin kita hanya sekedar kopas dari Google saja. Karena kalau kita kopas dari Google saja, itu efeknya kadang-kadang ngawur dan tidak nyambung kalimatnya. Kalau misalkan kita mikirin dulu di kepala kita, kemudian tanyakan ke Google atau Google Scholar, mereka kasih jawaban. Nah, kadang-kadang misalkan tadi mereka ngasih ide-ide baru nih, misalkan bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Ini kan kita lihat tuh ada yang pernah mengatakan begitu. Kita lihat ya konektivitas antar wilayah. Mana tadi? Eh, Mana ya konektivitas? Nah, ini meningkatkan konektivitas. Kelihatan? Nah, maka kemudian kita citasi tuh ucapan dia. Maka kemudian sekarang kita punya satu paragraf yang bukan kopas, tidak kopas dari seseorang, tapi kopas dari banyak orang. Itu justru yang diinginkan. Jadi di dalam menulis artikel ilmiah yang baik, skripsi, tesis, disertasi, tulisan yang baik itu banyak kopasnya justru. Jadi kalau misalkan Bapak, Ibu, Saudara sekalian menulis skripsi kopasnya sedikit, itu artinya bacanya sedikit. Nah, lihat kata-katanya, bacanya sedikit. Jadi sebenarnya seharusnya cara yang lebih baik ketika menulis seperti ini adalah tidak hanya sekadar mensitasi, tapi di-download seperti tadi. Download dulu, dibaca, kemudian menemukan kalimat pentingnya. Tadi kalimat pentingnya ada di mana ya? Dibaca pelan-pelan dari atas sampai bawah. Ketemu nih akhirnya bahwa kalimat pentingnya itu pada nomor 4 ini. Masih ingat tadi cara bacanya? Jadi kita menemukan bahwa eh, oh orang ini pernah berpendapat seperti ini. Jadi yang benar itu sebetulnya begini ya. Jadi tidak tidak sekedar dari Google Scholar kemudian langsung di kopas-kopas saja. Jadi misalnya ini nih, ini harusnya gimana caranya? Ya harusnya dibaca. Jadi tulisan ini sebaiknya dibaca, dipahami baik-baik, kemudian pada tulisannya temukan kalimat yang dibutuhkan. Seperti tadi ya. Jadi kalau ini cari dulu PDF-nya, di mana dia nyimpen PDF-nya. Oh ini. Baca PDF-nya, kemudian temukan apakah itu kalimat yang kita cari. Dampak pembangunan jalan tol. Nah, ini kan yang dicarinya apa sih ini? Tadi Fahmi Salman itu kita cari tuh yang ditemukannya apa. Ini pakai Ctrl F lebih cepat. Ctrl F kemudian cari yang dicari bentar. Ini mengganggu ininya. Yang dicari misalkan efisiensi, efisiensi. Cari efisiensi pada kalimat ini. Ada nggak kalimat yang ada mengandung pertanyaan ini? Lihat, salah satu infrastruktur jalan, yaitu jalan tol, dibangun dengan tujuan meningkatkan efisiensi. Ini kata-katanya. Jadi, efisiensi yang dimaksud adalah efisiensi
pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan pembangunan serta kesinambungan pembangunan wilayah. Ini nih kita masukkan ke tulisan kita. Apa sih yang dimaksud efisiensi orang ini? Nah, efisiensi transportasi itu apa maksudnya? Kita buat keterangan tuh di situ bahwa efisiensi yang dimaksud ternyata masukkan kalimat yang tadi. Nah, inilah yang kemudian kita sebut parafrase. Jadi nanti tidak akan sama persis dengan apa yang kita kopas karena dikopas dari berbagai orang. Gitu ya, cara menulisnya ya. Coba lihat nih, satu satu apa namanya, satu paragraf itu sudah berdasar dari beberapa. Nanti kita baca lagi, kalau sudah selesai ya, ini pura-puranya udah beres nih. Kita baca lagi. Pembangunan infrastruktur jalan tol bertujuan untuk memperlancar lalu lintas, meningkatkan efisiensi. Ah, ini ada kalimatnya salah. Hapus. Pokoknya yang nggak enak dibaca berarti salah. Efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan serta keseimbangan dalam pembangunan wilayah. Titik ternyata ini kepanjangan. Kemudian kita tulis apa namanya yang Kiptiah misalkan. Cari tuh di Kiptiah. Ternyata dia mengatakan bahwa infrastruktur jalan tol masukkan ke sini. Infrastruktur jalan tol juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, titik. Ada bedanya sekarang dari tulisan awal tadi? Ada, gitu ya. Saya berharap saudara sekalian memahami sekarang bagaimana cara menulis karya tulis ilmiah. Jadi karya tulis ilmiah itu dimulai dari kegundahan kita, ketidaknyamanan kita terhadap sesuatu yang ada di lingkungan sekitar kita. Apa sih yang kita perhatikan di lingkungan sekitar kita? Tadi saya memperhatikan, kok kasihan ya orang-orang itu, apa namanya, gara-gara jalan tol pendapatannya menurun. Nah, karena yang dibicarakan itu latar belakang, sebutin dulu latar belakangnya. Kalau sudah selesai, nanti baru tuh ngomongin yang berikutnya. Yang diomongkan adalah dampak negatifnya, sepinya pembeli. Ini kan, nih menurut Santosa dan seterusnya. Jika sudah selesai, baru kemudian masukkan data-data. Misalkan saya nih memasukkan data. Oh, benarkah misalkan sebelum dan sesudah sebelum dan sesudah jalan tol itu terjadi penurunan? Lihat penurunannya. Asalnya ruas jalan Cileunyi Tanjung Sari itu dilalui oleh 1.589 selama 1 jam. 1.589.000 kendaraan menurun jadi 699. Andai saja 10% dari mereka itu makan, berarti ada 158 orang yang makan. Tiba-tiba yang makan menurun jumlahnya hanya menjadi sekitar 60 orang. Padahal rumah makan yang ada di sana itu kan banyak. Jam 6, jam 9 kan waktunya makan. Gitu ya bayangannya ya, paham? Nah, jadi kalau sudah misalkan, oh udah berarti benar nih yakin terjadi penurunan itu. Baru kemudian tuliskan fenomenanya. Dituliskan ulang dengan tegas. Jadi yang diteliti itu apa sih? Fenomena ini menimbulkan keprihatinan dan pertanyaan kritis, hipotesisnya, mengenai ketahanan pelaku usaha dan menengah terhadap dampak pembangunan infrastruktur berskala besar. Untuk memahami lebih dalam dampak sosial ekonomi yang terjadi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lihat kata-katanya. Penelitiannya kualitatif melalui observasi langsung. Jadi saya akan melihat langsung tuh keadaan di lapangan. Apa sih yang terjadi? Benar nggak menurun? Saya nongkrong aja misalkan selama seminggu di jalan itu untuk memperhatikan betulkah terjadi apa namanya benar nggak ada lagi yang datang gitu. Oh ternyata hari Sabtu kunjungan tetap tinggi misalkan. Oh ternyata, nah ternyata itu yang kemudian kita catat. Sesudah kita observasi, baru kita wawancara ke orang, ke pengendara, ke masyarakat sekitar. Begitu namanya. Ini namanya penelitiannya kualitatif dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Terakhir, di bagian terakhirnya adalah tuliskan tujuan dari penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk dan seterusnya. Jadi tujuan ditulis paling akhir, bagian akhir dari
apa namanya, bagian apa ini saya lupa ya, pendahuluan. Jadi bagian akhir dari pendahuluan adalah menulis tujuannya. Jadi pendahuluan itu diakhiri dengan fenomenanya diringkas, apa sih yang terjadi, kemudian ringkasannya itu ditulis tujuannya apa. Jika sudah selesai, baru kemudian kita menulis daftar pustaka. Bentar, biar Anda paham cara menulisnya. Nah, daftar pustaka itu gimana cara nulisnya? Tidak perlu ditulis ulang, lihat caranya. Lihat dulu, lihat dulu, lihat dulu. Halo, lihat dulu, lihat. Klik referensi, kemudian ada ditulis di sini bibliografi. Kemudian di bagian ini klik reference. Nah, dapatlah kemudian ini. Jadi yang tadi kemudian sudah kita apa namanya? Kita masukkan itu ini sudah rapi, tersusun gitu. Itu bedanya dengan menggunakan sistem yang orang lain banyak lakukan. Sekarang kita tinggal perbaiki. Misal yang harus diperbaiki apa sih? Jenis huruf. Kan Times New Roman ukuran 12, kemudian ratanya rata kiri kanan. Lihat ini ya, perataannya kiri kanan. Kemudian kita cek lagi, apa sih yang nggak bagus di sini? Nah, kira-kira, ayo ada yang bisa berpendapat apa yang masih harus diperbaiki? Silahkan Spasinya, Pak. bicarakan. Kenapa? Spasinya, Pak. Spasi. Karena perjanjiannya spasinya itu Harus 1,5. 1,5. Kita perbaiki lagi. Spasinya itu 1,5. Oke, 1,5. Udah selesai. Apalagi yang masih kurang? 12. Ini nih, tulisannya bukan reference, tapi daftar pustaka. Ya kan? Ya, Pak. Dan ini warnanya hitam. Jadi semua warna dalam tulisan kita itu satu warna ya, warnanya hitam. Ada lagi, apa sih yang kurang dari daftar pustaka ini kira-kira? Ya nggak? Marginnya kali ya, Pak? Marginnya? Bukan. Lihat. Judulnya tidak mengikuti kaidah di dalam tata bahasa Indonesia. Judul itu harusnya tidak huruf besar semua, tetapi hanya huruf besar di awalnya saja. Lihat tinggal bagian klik ini, kemudian capitalize each word. Jadi hanya huruf awal saja. Hasilnya seperti ini. Nah, inilah proses yang Anda harus lakukan. Jadi Anda mau melakukan pakai Mendeley, Zetero, sama. Harus dicek juga. Apakah ada kemungkinan kesalahan penulisan dan seterusnya. Sudah selesai. Jadi menulis karya ilmiah, pendahuluan, tidak lebih dari setengah jam. Ya kan? Yang lama apa sih? Yang lama? Mikir. Jadi yang paling lama dari proses penulisan itu adalah proses kita memikirkan apa sih yang mau kita tulis. Yang lama itu sebetulnya itu. Apa saya tiba-tiba kemudian berpikir tentang apa namanya? Berpikir tentang pedagang makanan itu tidak. Jadi ada proses berpikir yang lama dan itu yang kemudian tanpa kita sadari. Nah, proses berpikir inilah yang harus dilatih. Bagaimana caranya melatih cara berpikir? Kalau Anda ingin tulisan Anda bagus, berkualitas, satu-satunya cara adalah sering membaca. Itu yang kemudian hilang pada masyarakat sekarang kita itu. Jadi masyarakat kita itu jarang membaca. Jadi saya sarankan selama 1 semester ini, kalau Anda ingin kuliahnya cepat beres, berhenti membaca yang tidak penting. Mulailah membaca yang sifatnya penting. Caranya Anda menggunakan handphone, cek Google News. Kemudian pilih berita ekonomi saja. Jadi Anda pakai handphone, download Google News atau Google Berita, kemudian hanya pilih berita ekonomi saja, ekonomi pembangunan. Biar Anda sedang meneliti itu jadi paham, lagi ngomongin apa sih orang-orang gitu. Itu ya, jadi penting dalam penelitian adalah kita mengikuti apa pembicaraan orang. Maka kemudian penting untuk mengutip itu, perhatikan angka tahunnya. Lihat, yang kita kutip tadi tahunnya 2022, 2020, 2024, gitu kan? Ingat, artikel yang Anda kutip usahakan yang paling baru. Cara lihatnya begini.
Tadi kan Anda menggunakan, menggunakan Google Scholar tuh, yang ini. Anda ceknya lihat tulisannya, makin ke atas itu makin baru. Misalkan ini, eksternalitas pembangunan jalan tol, ini kasus pedagang di kecamatan. Jadi, jalan tol itu awalnya tujuannya membuat efisiensi transportasi, tapi ternyata berpengaruh terhadap pedagang. Ini lihat tahunnya 2025. Carilah artikel atau buku yang tahunnya lebih baru. Gitu ya, lihat dicek di bagian Google Scholar, lihat artikel-artikel yang paling baru. Terus kalau ingin nyari yang bagus yang gimana? Yang banyak dikutip, lihat. Nomor 1 tahun 2025 memang, tapi belum dikutip orang. Yang ini lebih tua. Salman Ahmad itu lebih tua, tetapi dikutip 19 orang. Jadi tulisannya kalau sudah dikutip itu artinya dia tulisannya jauh lebih bagus daripada tulisan yang lain. Begitu cara berpikirnya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Boleh minta izin. Boleh, Pak Tanto, silakan. Jadi apa namanya? Kalau tadi kan kita berawal dari memikirkan suatu masalah ya, Pak dosen ya. Mhm. Nah, misalnya di saya pribadi itu memikirkan tentang keberhasilan dalam pekerjaan tuh misalnya. Nah, jadi sebenarnya dari buku-buku yang sudah dibaca, kemudian pekerjaan sehariannya itu, nah di pekerjaan itu kan menemukan masalah yang berasal misalnya dari target penjualan atau penghimpunan misalnya ditetapkan oleh manajemen di perusahaan atau lembaga itu sekian miliar misalnya 1 miliar. Nah, dari situ saya kan punya data-data internal ya, misalnya jumlah muzaki, jumlah pendonor itu kan. Nah, dari situ, dari bacaan itu, misalnya di manajemen pemasaran kan ada modul manajemen pemasaran yang dimana di situ disampaikan tentang STP, segmentation, targeting dan STP, segmentation, targeting dan positioning. Nah, dari masalah yang saya hadapi, kemudian teori yang ada digabungkan, muncullah kemudian apa yang harus dilakukan. Nah, setelah itu dicoba dilakukan, dibedah, dan ternyata berhasil. Nah, ingin menuliskan itu, Pak dosen. Gitu. Baik. Nah, itu nanti namanya studi kasus. Jadi ujungnya misalkan begini. Tadi masalahnya apa sih sebetulnya? Strategi kan? Oke. Masalahnya adalah kita dihadapkan pada penurunan penghimpunan. Nah, Ya, kemudian betul. dikembangkan. Berarti kan ya judul yang harus muncul adalah strategi apa untuk kemudian bisa pencapaian target jumlah muzaki. Itu ya tadi yang dicari. Oke. Ya. Nah, kemudian pada latar belakang jangan ngomong teori dulu. Latar belakang itu nggak ada teori-teorian. Latar belakang itu fokus pada apa sih yang mau dibicarakan gitu. Nah, tadi misalkan potensi zakat, misalkan ya, potensi Mhm. zakat berdasarkan catatan dari BPS berapa, masukin. Mhm. Kemudian kenapa orang tidak mau berzakat, misalkan. Orang-orang seperti saya sulit sekali Pak berzakat Pak. Mhm. Berzakat lewat lembaga zakat. Kenapa? Gitu ya pertanyaannya. Kenapa orang-orang seperti saya sulit sekali berzakat di lembaga zakat? Tingkat kepercayaan saya rendah. Mhm. Nah, jangan-jangan kalau begitu eee, tingkat kepercayaan itu harus dimasukkan dalam variabel penelitian itu. Nah, jadi Mhm. pengalaman pribadi itu yang kemudian harus ditulis. Tapi hati-hati ya, cara menuliskan pengalaman pribadinya biar bagus. Kayak saya tadi ya, pengalaman pribadi itu ditulis di Google, kemudian biar dia nyari yang bagus-bagus gitu. Kalau misalkan nanti Bapak langsung menulis pakai kalimat sendiri, takutnya nggak begitu bagus kalimatnya. Jadi kita hakikatnya pada bagian, pendahuluan itu, bagian atas, bagian paragraf 1, paragraf 2, itu kopas. Jadi, Mas Tanto, paragraf 1 dan paragraf 2 itu kopas kata orang, kata orang, kata orang, kata orang, sebanyak-banyaknya kata orang. Kalau bisa satu paragraf itu 5, 10 kata orang. Baru kemudian di fenomena, Mas Tanto cerita, kenapa orang kemudian susah sekali, padahal targetnya sudah benar misalkan ya, targeting-nya sudah benar, positioning-nya udah benar, tapi kok nggak berhasil mengumpulkan zakat?
Nah, kenapanya itu fenomena. Jangan ngomongin teori dulu. Jadi fenomenanya, misalkan tingkat kepercayaan orang terhadap lembaga zakat rendah. Nah, ngomongnya gitu dulu. Baru kemudian diselesaikan. Jadi apa yang ditulis sama Mas Tanto udah bagus. Tapi hati-hati ya, jangan menggunakan kalimat yang memiliki kecenderungan. Pertama, kecenderungannya terlalu pendapat pribadi. Nah, lihat yang kalimat yang tadi saya buat. Pendapat pribadinya hampir rendah loh. Saya mengeluarkan pendapat pribadi sebetulnya, tetapi pendapat pribadi itu tertutup karena saya menggunakan kalimat orang lain. Begitu kan tadi kan? Ini Iya, semuanya iya. kalimat orang lain. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi, sudah bagus cara alur berpikir Pak Tanto, tinggal pastikan bahwa sebanyak-banyaknya mengutip kata orang. Hindari betul kata saya, kata penulis. Nggak boleh ada. Jadi di dalam karya tulis ilmiah tidak ada kata-kata menurut saya, menurut penulis, nggak ada kata-kata seperti itu. Jadi kalaupun kemudian kita berpendapat, lihat kata-katanya. Kita kan pendapat kita tuh fenomena tuh. Ini kan pendapat kita hakikatnya. Jadi paragraf kedua terakhir ini menunjukkan rangkuman dari apa yang sudah kita tulis di atas. Tapi tidak mengatakan. Jadi penulis nggak gitu kalimatnya. Ya pokoknya dirangkum saja. Rangkuman dari atas itu seperti apa sih? Tulis seperti ini. Jadi kalau kita lihat sebetulnya paragrafnya cuma 4. Jadi masalah, kemudian hubungan dengan persoalan, kemudian fenomena, tujuan, sudah. Jadi kalau begitu menulis latar belakang atau pendahuluan itu sebentar sekali. Kurang dari 2 halaman. Kan tadi total halamannya aja cuma 10. Ingat ya, karya tulis kita tuh hanya 10 halaman. Jadi silakan diteruskan, hati-hati ketika menulis, kita menulis pakai bahasa formal. Nah, bagaimana cara menulis bahasa formal? Rajin-rajin baca tulisan jurnal ilmiah. Jadi kalau Mas Tanto ingin tulisannya bagus, sering membaca, kemudian itu dikopaskan ke tulisan yang Mas Tanto sendiri. Pokoknya nemu kalimat bagus, kopaskan ke artikelnya, kopaskan. Kalau ternyata kok itu kalimat diucapkan berulang-ulang oleh banyak orang, maka kemudian orangnya kayak tadi ya, titik koma siapa, titik koma siapa. Tapi maksimum 5 orang ya. Jadi satu kalimat hanya boleh dikutip maksimum 5 orang. Carilah yang kutipannya itu paling banyak dikutip orang lain. Jadi maksimum berapa sih koma, titik koma itu? 5. Dan kemudian carilah yang paling banyak dikutip dan paling baru. 2005, 2004 gitu ya. Baik, Komang ada pertanyaan? Pertanyaan lanjutan boleh. Satu-satu ya Pak Tanto ya, biar semua orang punya waktu berbicara. Iya, iya. Komang ada? Sementara belum ada sih Pak untuk penulisan pendahuluan. Kemarin juga sesuai arahan Bapak, saya coba buka akun TikTok Bapak, jadi agak paham lewat situ dan belajar lewat situ sih Pak. Baik, Pep, ada pertanyaan Pep? Untuk penulisan saya aman, Pak. Cuman gini, Pak, izin bertanya. Soal plagiasi, Pak. Itu plagiasinya Pak? Enggak, sorry, keputus suaranya. Gimana, Pep? Untuk penulisan saya tidak ada masalah. Cuman tadi kan Bapak menyinggung soal plagiasi, Pak. Kalau di UT itu plagiasinya berapa persen ya, Pak? Gini, pertama, ketika menulis, jangan terlalu fokus dulu pada plagiasi. Nulis aja dulu. Nah, kemudian cara penulisannya seperti saya tadi ya, kopas. Ya. Kopas dari sini, kopas dari situ. Tapi lihat cara kopasnya. Kita perhatikan lagi ya. Kenapa kemudian kopas yang saya ajarkan itu mengakibatkan tidak akan dianggap sebagai plagiasi. Pertama, definisi plagiasi itu mengatakan sesuatu yang sebetulnya kata-kata orang lain. Jadi, saya bilang bukan kata-kata saya, kata orang lain. Nih, saya tulisin kata Salman. Kata Salman itu sebetulnya dipotong dari sini saja. Betul nggak tadi? Iya. Padahal plagiasi itu dihitung satu kalimat. Jadi kalau misalnya kemudian ada pertanyaan apakah kalimat ini hasil plagiasi? Tidak. Karena kan sepotong ini dari kalimat orang lain. Nah, itulah pentingnya membaca kalimat itu sepotong-sepotong. Tadi kan kalimat ini awalnya 3 potong kan?
memperlancar lalu lintas, ingat kata-katanya? Ya. Ya. Kemudian efisiensi, kemudian terakhir ekonomi. Nah, kalimat ini kemudian kita potong lagi. Paham, Pep? Iya, Pak. Kalimat ini kita potong lagi. Masing-masing kalimat dijelaskan. Nah, pertanyaannya, kenapa memperlancar lalu lintas tidak saya lanjutkan? Karena bukan bidang ilmu kita. Bidang kita itu ilmunya manajemen bisnis. Fokuslah pada manajemen bisnis. Lalu lintas itu manajemen transportasi, bukan urusan kita. Ada jurusannya tersendiri. Namanya manajemen transportasi. Kalau misalkan tadi ngomong tentang leisure, misalkan ya, ngomong tentang rumah makannya, bukan. Itu namanya manajemen pariwisata. Itu caranya ya. Jadi ketika Ya. satu kalimat itu kita kopas, kemudian kita cek. Lihat ini. Ini kan awalnya, kalimatnya nggak gini awalnya tadi. Kemudian kita tahu, ternyata Putri pernah ngomong itu, masukin. Nah, harusnya kalau Anda ingin misalkan, Pep, kamu ingin tidak dianggap plagiasi, cek Putri ngomong apa sebetulnya yang pastinya. Itulah yang kemudian kalimatnya ditambahkan. Makin banyak satu kalimat asli itu ditambahkan dengan kalimat-kalimat baru, itu akan membuat tidak plagiasi. Pertama, menyatakan pengakuan bahwa, ya memang itu bukan kalimat saya, itu kalimat orang lain. Dan saya akui, ini nama orangnya. Jadi plagiasi itu tidak mengaku-ngaku karya orang lain. Yang kedua, memang plagiasi itu artinya tidak boleh kopas. Maka kemudian saya kalimatnya biar kemudian tidak jadi kopas. Orang kan melakukan parafrase ya, Feb ya. Tapi parafrase itu berbahaya. Misalkan begini parafrase itu ya. Pembangunan infrastruktur jalan tol bertujuan untuk memperlancar lalu lintas, efisiensi, meningkatkan efisiensi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian, misalkan Mas Tanto merasa paham, ditulislah sendiri, diterjemahkan, ditafsirkan. Saya tidak setuju. Jadi tafsir itu berbahaya. Jadi jangan pernah menafsirkan isi pikiran orang lain karena kita nggak tahu pikiran orang itu. Mas Tanto ini Muslim? Ya, Pak dosen. Baik. Nah, Mas Tanto itu tidak boleh menafsirkan Al-Quran. Kenapa? Karena Mas Tanto bukan Tuhan. Jadi yang boleh menafsirkan Al-Quran itu hanya Tuhan. Dan Tuhan menugaskan orang untuk menafsirkannya. Namanya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu penafsir dari Al-Quran. Orang lain nggak boleh. Kenapa? Karena isi pikiran, saya misalkan nulis sesuatu. Terus Komang bilang, oh itu maksudnya begini. Terus boleh nggak saya bilang, bukan kok, niat saya bukan gitu. Nah, untuk menghindari seperti itu, tafsir itu biarkanlah ditafsirkan oleh orang lain lagi. Jadi ketika kemudian tafsir itu salah, yang salah bukan kita. Jadi yang salah ya Salman, atau Syahputra, atau Putri gitu. Paham ya logikanya? Oh iya. Jadi biarlah pertanggungjawaban tafsir itu ditanggung oleh orang lain. Kita itu mencampur-campur saja. Nah, tugas kita memberikan tafsir paling akhir. Ini yang muncul di belakang ini. Nah, yang kasih tanda kuning nih. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan. Keprihatinan siapa sih ini sebetulnya? Saya sebagai penulis kan? Kita benar. Nah, gitu caranya. Jadi, tapi saya tidak menulis gini. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan dari saya pribadi. Saya memiliki pertanyaan kritis dan nggak ada kata saya. Jadi kata ganti orang pertama tidak boleh ditulis dalam karya tulis ilmiah. Kata ganti orang kedua juga tidak boleh. Saya, kamu, dia laki-laki, dia perempuan, si, he, atau apa namanya, sifatnya menunjuk langsung nggak boleh. Lihat kalimatnya kan menjadi pas-pas aja tuh. She, he, you are, I am, tidak muncul di dalam kalimat ini. Tapi orang ngerti maksudnya. Siapa sih yang berpendapat itu? Penulis. Itu ya tekniknya. Sudah paham, Pep? Ya, sudah Pak. Pak. Nah, jadi di dalam mengantisipasi plagiasi, itu pertama jangan mikir soal berapa persen. Karena nanti akan diniatkan. Oh, berarti saya niatnya nanti kalau nyontek segini persen. Gitu nanti ujungnya. Jangan ya. Niat awalnya kita itu memang punya pikiran di kepala kita tentang sesuatu. Tapi kita ingin tahu apakah ada orang yang pernah punya pikiran yang sama. Gitu kalimatnya ya. Kita punya pikiran di kepala kita dan kita ingin tahu apakah ada orang yang pernah punya pemikiran yang sama. Orang-orang yang punya pemikiran yang sama itulah kita cari pakai Google Scholar atau pakai Google.
kalimat dia itu kemudian kita kopaskan dalam tulisan kita. Langkah berikutnya, cek apakah ada orang lain juga yang berpikiran seperti itu. Ada ternyata nih si ini. Tapi si ini ada kalimat tambahan. Lihat kalimatnya ya. Saya kopaskan kalimat orang itu, dan kemudian ternyata ada orang lain yang berpendapat sama. Tapi dia ada tambahannya sedikit. Tambahan ini kita tambahkan. Kemudian ternyata ada orang lain yang berpendapat, itu tidak begitu, harusnya begini. Tulisin lagi, terus begitu. Akhirnya satu kalimat yang asalnya pendek, bisa jadi satu paragraf. Kalimatnya di kepala kita, orang yang datang ke rumah makan di luar jalan tol Cisumdawu berkurang. Itu kan awalnya. Tapi lihat jadi berapa kalimat jadinya. Tapi itu semua kalimat orang. Nah, ketika kalimat orang itu ditambah, dikurang, akhirnya plagiasinya jadi menurun. Jadi yang dimaksud plagiasi itu, tidak boleh SPOK persis sama. SPK itu subjek, predikat, objek, keterangan, persis sama. Lantas bagaimana caranya agar kemudian menjadi tidak plagiasi? Tadi. Nah, dalam bahasa Indonesia, itu istilahnya disebut sebagai kalimat majemuk bertingkat. Jadi, untuk menghindari plagiasi, lakukan teknik di dalam bahasa Indonesia yang disebut sebagai kalimat majemuk bertingkat. Misalkan begini, rumah makan menurun, rumah makan menurun pendapatannya semenjak adanya jalan tol Cisumdawu. Subjeknya rumah makan, gitu kan? Nah, rumah makan itu siapa? Dikembangkan tuh, misalkan rumah makan di ruas jalan. Nah, kita lihat nih. Coba kita lihat ya, ruas jalannya apa sih yang bermasalah? Kita cek ya. Nah, di dalam riset yang sudah dilakukan oleh pegawai PU, jadi pegawai PU itu melakukan riset tentang ruas jalan. Lihat ruas jalannya. Mana sih yang paling parah? Ini kan, ruas jalan Cileunyi Tanjung Sari. Itu menurunnya besar sekali, lebih dari 50%. Berarti kalau orang makan, tingkat orang yang makan di tempat itu turun 50%. Berarti saya ngomong tuh, rumah makannya saya ganti kalimatnya. Ruas jalan di sepanjang Jalan Raya Sumedang, Cileunyi Tanjung Sari, jadi beda kalimatnya, betul nggak? Betul. Jadi plagiasinya jadi hilang tuh, karena mengembangkan kalimat pada subjeknya. Jadi nama tekniknya ini namanya kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat itu menjelaskan salah satu dari poin. Subjek, predikat, objek, keterangan. Tadi, rumah makan menurun pendapatannya karena jalan tol. Jalan tol ini berarti dia subjek, predikat, objek. Oh, kalau gitu, dia itu jalan tol yang mana? Dijelasin tuh jalan tol, seksi berapa, kemudian ada keterangannya. Keterangannya kapan? Sejak tanggal, misalkan. Sejak bulan. Hanya hari tertentu. Bisa kan ditulis? Jadi ternyata penurunannya itu sangat tampak pada hari Senin sampai Jumat. Tetapi pada hari Sabtu dan Minggu tidak tampak misalkan. Lihat, sebaliknya ya. Oh ya, sebaliknya. Justru hari Senin itu tidak tampak penurunannya. Berarti nanti kita sebut tuh. Kecuali pada hari Senin. Jadi keterangan waktunya kita perpanjang. Itu yang dimaksud dengan parafrase di dalam penulisan karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu memang harus kopas. Kalau ada karya tulis mahasiswa S1, S2, S3 yang tidak kopas, justru nggak akan saya luluskan. Jadi kalau saya punya mahasiswa lagi ujian tesis, disertasi, itu tidak ada karya dikutip dari orang lain, semuanya ngomong gitu ya, itu pasti nggak lulus sama saya. Saya kasih nilai C. Kenapa? Karena berarti dia tidak baca apa pikiran orang lain. Kalau misalkan Febri ngelihat tulisan saya perlihatkan ya. Saya akan perlihatkan tulisan saya tentang manajemen risiko. Nah, saya lihatkan dulu tulisannya. Nah, ini misalkan tulisan saya di jurnal terindeks Scopus di JIMA. Ini saya meneliti tentang kenapa sih? Jadi salah satu bidang ilmu saya itu kan manajemen risiko. Manajemen risiko itu tugasnya kemudian untuk mengantisipasi agar tidak terjadi sesuatu yang salah tadi. Misalkan sekarang saya perhatikan bank Islam di Indonesia itu tidak diminati oleh orang Islam. Aneh kan? Kok orang Islam tapi tidak menggunakan bank Islam? Nah, tugas saya sebagai ahli manajemen risiko adalah mencari tahu kenapa mereka melakukan itu.
Maka saya kemudian melakukan penelitian dengan metode penelitian namanya PMEA, Failure Mode Effect Analysis. Metode kegagalan namanya. Jadi kenapa gagal marketing Islamic banking di Indonesia? Kemudian saya melakukan penelitian. Ini abstraknya. Lihat bagian pendahuluan. Pada pendahuluan, yang jadi masalah saya adalah orang Islam tidak mau menggunakan bank syariah. Padahal orang Islam jumlahnya banyak. Lihat kata kuncinya, jumlah. Jadi, pada paragraf pertama, saya akan memunculkan sifatnya yang angka, jumlah. Jadi saya masukin tuh, paragraf pertama itu jumlah. Pemilik otoritas data jumlah di Indonesia itu OJK, BI, BPS. Maka paragraf pertama, kalau misalkan persoalannya jumlah, saya masukin data dari yang punya data jumlah, OJK. Itu ya tekniknya. Kemudian yang kedua, saya mulai berpikir tentang apakah pemikiran saya itu juga diketahui oleh orang lain. Ada orang yang mengatakan itu, namanya Yumna, dan seterusnya. Kita perhatikan lagi ketika kemudian kita melakukan hal seperti itu di tempat yang lain. Bentar ya, saya cek. Ini artikel saya yang lain. Permasalahannya begini. Lihat permasalahannya. Saya orang Islam. Dan saya tahu di dalam PSAK itu salah satu regulasi yang mengatur tentang pencatatan keuangan syariah, PSAK syariah, itu ada kata-kata bahwa di bank Islam itu ada pendapatan yang disebut pendapatan non halal. Karena orang-orang Indonesia itu kan sopan ya, nyebut orang di luar Islam biar tidak kasar, kan harusnya kafir atau kafaro. Kafir atau kafaro itu artinya tertutup. Tapi biar karena konteks kata kafir itu berkesan negatif, maka kemudian orang Islam menyebut kata ganti menjadi non-Islam gitu. Nah, non-halal itu sebetulnya artinya haram. Coba bayangin, ada uang haram di bank Islam. Walaupun diganti katanya jadi lebih halus, jadi non-halal, kan tetap saja haram kan? Itu mengganggu saya, lihat kata-katanya. Hal itu mengganggu saya sebagai seorang Islam. Kok bisa ada uang haram di bank Islam? Kemudian saya teliti, emang apa gunanya sih nyimpan uang haram di bank Islam? Itu ya logikanya. Ini jurnal Terindeks Scopus Q1. Lihat, yang saya lakukan adalah saya berpikir. Jadi masalahnya adalah pikiran. Lihat kemudian pada pendahuluan. Saya menulis tentang pikiran. Kalimat pertama saja, saya sudah menuliskan tentang pikiran-pikiran orang. Saya kemudian menyatakan begini. The development of Islamic banking industry in Indonesia has shown rapid growth and positive progress. Saya menulis bahwa katanya pengembangan bank Islam itu di Indonesia itu memiliki pengembangan yang sangat besar dan kemudian positif. Kata siapa? Kata orang ini. Itu saya ngutip sampai 3 orang, lihat. Jadi satu paragraf ini dikutip dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kutipannya. Hanya dari satu paragraf. Kemudian saya mengatakan juga, oh ini juga dipikirkan oleh orang lain nih. Lihat, satu paragraf berikutnya, ini padahal hanya terdiri dari berapa kalimat? 1 kalimat, 2 kalimat, hanya 3 kalimat. 3 kalimat, paragraf kedua, tetapi dikutip dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba bayangin tuh, 6 kalimat dikutip dari 6 pendapat orang. Jadi, saya yang sudah associate professor di dalam bidang saya saja, tidak berani tuh kata saya. Nggak ada, karena itu menunjukkan kesombongan akademik. Jadi kita itu tidak boleh sombong akademik, artinya menyatakan diri paling tahu, nggak gitu konsepnya. Kita justru harus mencari tahu apakah orang lain ada yang sepemikiran dengan kita. Jadi kalaulah kita kemudian memiliki pemahaman tertentu, maka kita harus tunjukkan bahwa jangan membuktikan pikiran kita benar, bukan. Tapi kita harus tunjukkan bahwa orang lain juga sepemikiran. Artinya apa? Pemikiran kita benar. Tapi tidak sombong. Beda dengan mengatakan, pemikiran saya benar, gini argumennya. Nggak gitu tuh, itu sombong namanya. Tapi kalau misalkan, kata orang, kita sedang menggiring orang lain untuk berpikir bahwa pemikiran kita itu benar. Padahal kita nggak ngomong loh. Kan kita nggak berpendapat dari tadi. Nah, itu yang saya maksud. Jadi nanti Febri akan menemukan dengan cara menulis seperti saya tadi, tingkat plagiasi pasti turun. Karena plagiasi itu mengecek
apakah SPOK itu dikutip persis sama dari orang lain atau tidak. Jadi selama SPOK itu kemudian kita kembangkan satu-satu, subjeknya dikembangkan jadi kalimat baru, predikatnya dikembangkan jadi kalimat baru, dan seterusnya, itu jadi bagus. Ingat ya, di dalam menulis karya tulis ilmiah itu menggunakan tata bahasa baku Indonesia. Harus dimulai dari subjek, predikat, objek, keterangan. Nggak boleh misalkan tiba-tiba begini. Dalam perkembangannya, apa maksudnya dalam perkembangannya? Subjeknya mana? Nah, itu berarti kalimatnya salah tuh. Gimana caranya biar kemudian menjadi kata-katanya jadi benar? Misalkan gini, Bank Islam berkembang, nah Bank Islam berarti subjeknya. Berkembang itu predikatnya. Itu yang kemudian disebut sebagai teknik menulis. Jadi nanti pastikan bahwa Anda semua menulis sesuai dengan tata bahasa baku. Baik, ini pertemuan pertama. Kalau saya menjelaskan terlalu banyak, nanti Anda cepat lulus. Jadi harus tepat 1 semester. Kita diskusinya pelan-pelan ya, biar Anda juga tidak bingung. Pada pertemuan berikutnya, saya akan mendiskusikan dengan Anda bagaimana cara memilih metode yang baik. Nah, sebelum saya akan masuk pada metode yang baik itu seperti apa, saya sarankan Anda baca tulisan-tulisan artikel-artikel, siapa saja boleh. Tapi kalau Anda mau membaca artikel saya ada banyak yang berbahasa Indonesia juga. Cek artikel saya baik yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris. Kemudian pelajari bagian metodologinya. Anda akan lihat bahwa tulisan-tulisan saya tentang metodologi itu tipis sekali. Nggak ada sampai berhalaman-halaman, nggak ada. Metodologi itu bahkan ada satu artikel saya, yang ini aja, coba lihat ya, biar Anda bisa lihat. Ada tadi artikel. Ini di jurnal yang pertama tadi, ini metodologinya agak panjang karena ada bagian yang harus saya jelaskan. Nah, research method itu saya menggunakan metodenya namanya PEMEA. Ini metodenya. Nah, karena metode ini tidak pernah digunakan di bidang ilmu manajemen keuangan, saya harus jelasin dulu. Ini ilmu yang jarang di manajemen keuangan. Padahal ini di teknik industri sesuatu yang umum. Jelasin metodologinya, kemudian selesai sampai rumus dan pembahasannya. Pada bagian yang ini lebih pendek. Bentar ya. Nah, ini metodologi, kelewat. Nah, metodologinya saya menggunakan kuantitatif. Analisisnya menggunakan regresi saja. Ini artikel sangat simpel, sangat sederhana. Menggunakan analisis regresi, menggunakan 13 bank di Indonesia. Variabel yang digunakan hanya ROA, CAR, NPF, FDR, OR. Simpel sekali, tapi lolos ke jurnal Terindex Scopus. Nah, begitu caranya. Jadi ini hanya sepintas saja ya. Nanti pertemuan yang berikutnya akan saya jelaskan lebih dalam tentang apa itu metodologi, bagaimana menuliskannya agar tidak terlalu panjang lebar. Kecuali metode itu, kata saya tadi apa? Metode itu tidak lazim di bidang ilmu kita. Seperti PEMEA tadi. PEMEA itu tidak lazim dalam bidang ilmu manajemen keuangan. Maka saya harus jelaskan dulu pada orang-orang. Oh, ini sesuatu yang baru. Begini, begini, begini. Ini sebetulnya ada dalam bidang ilmu teknik industri. Tapi akan saya terapkan dalam bidang ilmu manajemen keuangan. Nah, kayak gitu konsepnya. Jadi, saudara sekalian, ini pertemuan pertama kita. Pertemuan berikutnya, walaupun masih akan beberapa pertemuan yang akan datang, Anda bisa tetap cek akun TikTok saya, sengaja akan saya tulis, saya buat video berdasarkan pertanyaan. Jadi misalkan ada orang nanya gini, saya buat penjelasannya. Karena kalau misalkan dijawab pakai WhatsApp, itu agak sulit. Jadi misalkan kemarin siapa ya, sulit sekali menjelaskan begini cara menulis tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu nggak ngerti-ngerti, saya lupa namanya. Pokoknya di antara Anda deh. Jadi kata depan ada di depan gitu ya. Di negara Indonesia, ini udah salah itu. Jadi kata depan itu tidak muncul di awal kata. Harus subjek predikat, harus begitu kata-katanya. Nah, biar kemudian menjadi paham, saya ternyata kalau bikin video, orang ngerti cepet. Jadi kata komang tadi saya udah nggak nanya lagi deh, saya udah lihat videonya. Nah, kayak gitu ya. Nah, terima kasih saudara sekalian untuk akhir perkuliahan ini. Silakan nyalakan kameranya untuk bukti kehadiran Anda. Nyalakan dulu. Saya akan screenshot.
Ini siapa? Arif? Firly? Farli? Ya, saya screenshot dulu. Oh, tolong absensinya isi sendiri ya. Nah, ini hanya untuk absensi dosen saja. Untuk Anda pribadi, absennya bisa menggunakan pilihan absensi. Sudah ketemu tempatnya? Ada nggak? Ada di bagian apa namanya? Di bagian chat biasanya suka ada tuh. Mana ya? Nah, ada attendance itu. Mana, Pak? Tapi sebetulnya begini, namanya di apa Microsoft itu nanti otomatis kehadirannya akan muncul. Tapi nanti ada cek ya. Di setiap meeting itu ada absensi, nanti ada isi absennya. Walaupun kemudian nanti akan muncul sebetulnya di tempat saya sendiri siapa yang masuk. Makanya tolong kalau masuk ke perkuliahan menggunakan nama atau alamat email UIN ya. Seperti Komang, Pak Tanto, ini kan otomatis muncul nomor induk mahasiswanya. Kalau Febri ini pakai alamat sendiri. Tapi nggak apa-apa, nanti saya bisa cari sendiri ke tingkat kehadirannya. Baik ya, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Skripsinya cepat beres, cepat lulus, cepat jadi sarjana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen.